Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan strategi leadership dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Nadia Violita Ansori dengan NIM 200301011. Saya sendiri, Ramadita Nudian Kusumaningrum dengan NIM 200301030. Yang ketiga, Putri Dwi Rahayu dengan NIM 200301049. Studi kasus Marriott. Marriott terlalu mengandalkan pasar domestik alih pada ekonomi luar negeri yang bertumbuh dengan lebih cepat untuk mengandalkan ekspansi. Gio Marriott telah menjadi CEO Marriott selama lebih dari 35 tahun pada 2007 dan untuk 8 tahun berturut-turut dalam peringkat Fortune sebagai 100 perusahaan terbaik untuk tempat bekerja. Sebagaimana dicatat dalam perjalanan selama bertahun-tahun, Marriott telah menggunakan akuisisi sebagai cara utama untuk menambahkan pendapatan laba internasional. Mempunyai 150.600 karyawan di seluruh dunia dan 60%-nya adalah wanita dan kaum minoritas. Analisis kasus Gio Marriott. Bisnis Marriott di seluruh dunia dibagi menjadi 6 segmen: penginapan layanan penuh Amerika Utara, penginapan layanan terbatas Amerika Utara, penginapan internasional, penginapan mewah, timeshare, dan bahan bakar sintesis. Layanan penuh Amerika Utara adalah yang terbesar dengan pendapatan 43,6% dari total pendapatan MAR. Diikuti oleh penginapan layanan terbatas. Marriott mengoperasikan atau mewaralabakan 2.832 properti penginapan dan 2.046 unit rumah perkantoran untuk disewakan yang lengkap dengan perabotannya di 68 negara. Analisis kasus yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan Marriott mencakup 6 senior executive officer dan 36 corporate officer. Dari 36 corporate officer, 6 diantaranya diperingati sebagai executive officer berdasarkan Securities and Exchange of 1934 sehingga membuat jumlah seluruh executive officer di Marriott menjadi 12. Dari perjalanan bisnis Marriott dari tahun ke tahun melakukan perkembangan karena seringnya mengakuisisi lahan yang cocok untuk bisnisnya. Yang kedua, pesaing. Dengan semakin banyaknya pemain global, nasional, regional, dan lokal, industri penginapan menjadi terpecah-pecah. Terdapat sekitar 676 perusahaan manajemen menginap di Amerika Serikat yang bersaing dengan Marriott. Beberapa dari mereka mengoperasikan lebih dari 100 properti. Statistik industri memperlihatkan bahwa Marriott mempunyai 8,8% dari bangsa pasar domestik, namun di bawah 1% dari pasar luar negeri berdasarkan pada jumlah kamar. Pesaing terdekat meliputi Accor, sebuah perusahaan swasta Prancis, Hilton Hotel Corporation atau HLT, dan International Hotel. Grup PLC atau IHG, tampilan 8 berisi ringkasan data pesaing dan memperlihatkan bahwa Marriott adalah yang terbesar dalam kapasitas pasar 16,97 miliar, pendapatan 12,36 miliar, dan laba bersih
729 juta. Akan tetapi, Marriott tertinggal dari para pesaing utamanya dalam pertumbuhan pendapatan kuartalan, margin kotor, dan pertumbuhan jangka panjang kurang lebih 6 tahun yang diperkirakan. Perhatikan bahwa pertumbuhan pendapatan kuartalan Marriott pada 2006 hanya 7,4% jika dibandingkan dengan Hilton yang mencapai 29,4%. Margin kotor Marriott adalah 13,6% relatif terhadap margin Hilton sebesar 30%. Margin kotor IHG yang sebesar 54% adalah 4 kalinya margin Marriott. Kepemimpinan dan gaya strategi. Kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diperlukan. Kepemimpinan strategi melibatkan pengelolaan melalui orang lain, pengelolaan seluruh perusahaan daripada subunit fungsional, dan mengatasi perubahan yang terus meningkat dalam ekonomi global. Karena kompleksitas ekonomi global, para pemimpin strategi harus belajar bagaimana secara efektif mempengaruhi perilaku manusia, seringkali dalam lingkungan yang tidak pasti, melalui kata-kata atau contoh pribadi, dan melalui kemampuan mereka untuk membayangkan masa depan. Para pemimpin strategis yang efektif secara bermakna mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan orang-orang yang bekerja dengan mereka. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan. Yang pertama, menjelaskan tujuan strategi. Menjelaskan tujuan strategi, para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dengan penjelasan tujuan strategi atau strategi intern. Mereka suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan berkonsentrasi secara terus-menerus dan sangat jelas pada 2 masalah yang jauh berbeda. Yang kedua, visi. Visi seseorang pemimpin perlu mengomunikasikan secara jelas dan langsung suatu visi dasar mengenai harus menjadi apa bisnis tersebut nantinya. Secara tradisional, konsep sebuah visi merupakan penjelasan atau gambaran dari seperti apakah perusahaan itu nantinya yang sangat kompetitif dan berubah cepat. Telah memperbaiki konsep ini yang mengarah ekspresi dari kriteria atau karakteristik sederhana dari yang memimpin untuk menjadikan perusahaan seperti yang diinginkan dengan membangun dan mempertahankan kepemimpinan global. Dan yang terakhir, kinerja. Kinerja menjelaskan tujuan strategis, harus juga memastikan kelangsungan dari perusahaan sambil mengejar suatu visi yang diungkapkan secara baik, dan setelah visi tersebut tercapai. Jadi elemen kunci dari kepemimpinan organisasi yang baik adalah membuat jelas harapan kinerja yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap suatu organisasi dan para manajer di dalamnya. Dan secara bersamaan perusahaan bergerak ke arah visi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, peran manajemen puncak. Manajer tingkat atas memainkan peran penting karena mereka ditugaskan untuk memastikan perusahaan mereka mampu merumuskan dan menerapkan strategi secara efektif. Faktor utama yang menentukan jumlah kebijaksanaan pengambilan keputusan yang dipegang oleh seorang manajer tingkat atas terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber lingkungan eksternal, karakteristik organisasi, karakteristik manajer.
Tim manajemen puncak. Perusahaan sering menggunakan tim manajemen puncak untuk mempertimbangkan ketepatan dan masalah strategis dan untuk membuat keputusan strategis. Tim manajemen puncak terdiri dari individu-individu kunci yang bertanggung jawab untuk memilih dan menerapkan strategi perusahaan. CEO dan kekuatan tim manajemen puncak. Kinerja yang lebih tinggi biasanya dicapai ketika dewan direksi lebih terlibat langsung dalam membentuk arah strategis perusahaan. Dewan direksi mungkin merasa seringkali seorang CEO yang kuat membujuk sejumlah anggota luar yang simpati kepada dewan atau mungkin memiliki anggota dewan di dalam yang juga berada di tim manajemen puncak dan melapor kepadanya. Dalam kedua kasus tersebut, CEO dapat secara signifikan mempengaruhi tindakan dewan. Dengan demikian, jumlah kebijaksanaan yang dimiliki seorang CEO dalam membuat keputusan strategis terkait dengan dewan direksi dan bagaimana ia memilih untuk mengawasi tindakan CEO dan tim manajemen puncak. Nah, selanjutnya pasar tenaga kerja manajerial suksesi CEO. Komposisi tim manajemen puncak terbagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Jika dilihat dari suksesi internal, pada homogen strateginya yang stabil. Apabila dilihat dari suksesi CEO eksternal, ambigu kemungkinan perubahan dalam tim dan strategi manajemen puncak. Dan selanjutnya heterogen. Heterogen jika dilihat dari suksesi internal, strategi stabil dengan inovasi. Jika dilihat dari suksesi CEO eksternal, kuncinya strategis. Suksesi manajerial. Banyak perusahaan menggunakan sistem penyaringan kepemimpinan untuk mengidentifikasi individu dengan potensi kepemimpinan manajerial dan strategi, serta untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi individu untuk menjadi kandidat. Untuk posisi CEO yang paling aktif dari sistem ini menilai orang-orang di dalam perusahaan dan memperoleh informasi berharga tentang kemampuan manajer perusahaan lain, terutama pemimpin strategis mereka. Tindakan kepemimpinan strategi utama terbagi menjadi 4. Yang pertama, tindakan kepemimpinan strategi utama. Yang kedua, mengeksploitasi kompetisi inti. Yang ketiga, menggunakan sistem kontrol organisasi yang efektif. Yang terakhir, menetapkan praktik etis. Menentukan arah strategi. Menentukan arah strategis melibatkan menentukan citra dan karakter perusahaan berusaha untuk mengembangkan dari waktu ke waktu. Arah strategis dibingkai dalam konteks kondisi yaitu peluang dan ancaman. Pemimpin strategis mengharapkan perusahaan mereka untuk menghadapi kira-kira 3-5 berikutnya bertahun-tahun. Arah strategis jangka panjang yang ideal terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi inti. Yang kedua, masa depan yang dibayangkan. Untuk yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya organisasi mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnisnya dan membantu mengatur dan mengendalikan perilaku karyawan. Budaya organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dan merupakan faktor penting dalam mempromosikan inovasi. Mengingat pentingnya hal itu, mungkin bahwa budaya organisasi yang dinamis adalah pembeda kompetitif yang paling berharga bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnisnya dan untuk membantu mengatur dan mengendalikan perilaku karyawan. Next. Yang selanjutnya ada menekankan praktik etis. Pemimpin yang memasukkan praktik etis sebagai bagian dari arahan strategis mereka untuk perusahaan yang ingin melakukan hal yang benar dan untuk siapa kejujuran, kepercayaan, dan integritas itu penting. Pemimpin strategis yang secara konsisten menampilkan kualitas ini menginspirasi karyawan saat mereka bekerja dengan orang lain untuk mengembangkan dan mendukung budaya organisasi di mana praktik etis adalah norma perilaku yang diharapkan. Pemimpin strategis dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengembangkan budaya organisasi yang etis. Praktik etis dan penilaian yang menjadi dasar mereka menciptakan modal sosial dalam organisasi, meningkatkan niat baik yang tersedia untuk individu dan kelompok dalam organisasi.
Contoh tindakan untuk menekankan praktik etis. Yang pertama ada menetapkan dan mengkomunikasikan tujuan spesifik untuk menggambarkan standar etika perusahaan, misalnya mengembangkan dan menyebarluaskan kode etik. Yang kedua, terus merevisi dan memperbarui kode etik berdasarkan masukan dari orang-orang di seluruh perusahaan dan dari pemangku kepentingan lainnya. Contohnya pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, ada menyebarluaskan kode etik kepada semua pemangku kepentingan untuk memberitahu mereka tentang standar dan praktik etika perusahaan. Yang keempat, ada mengembangkan dan menerapkan metode dan prosedur untuk digunakan dalam mencapai standar etika perusahaan. Misalnya menggunakan praktik audit internal yang konsisten dengan standar. Yang kelima, menciptakan dan menggunakan sistem penghargaan eksplisit yang mengakui tindakan keberanian, memberi penghargaan kepada mereka yang menggunakan saluran dan prosedur yang tepat untuk melaporkan pelanggaran dan diamati. Yang keenam, menciptakan lingkungan kinerja di mana semua orang diperlakukan dengan bermartabat. Efektivitas tindakan ini meningkatkan ketika dilakukan secara bersamaan dan dengan demikian saling mendukung. Selanjutnya ada membangun kontrol organisasi yang seimbang. Kontrol organisasi adalah dasar untuk sistem kapitalistik dan telah lama dipandang sebagai bagian penting dari proses implementasi strategi. Kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai hasil yang diinginkan. Didefinisikan sebagai prosedur formal berbasis informasi yang digunakan oleh manajer untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam kegiatan organisasi. Kontrol juga membantu pemimpin strategis membangun kredibilitas, menunjukkan nilai strategi kepada pemangku kepentingan perusahaan, dan mempromosikan dan mendukung perubahan strategis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.